sendiri ngalamin bagaimana seorang Pak Wiranto bisa loh merekayasa sebuah cerita bahwa saya membuat pelatihan tentara di Bogor. Kapan? Artinya kalau misalnya begitu, Anda tadi udah bilang Pak Wiranto bisa merekayasa semua cerita, tidak tertutup kemungkinan bahwa cerita-cerita yang kita dengar saat ini juga hasil rekayasa pada saat itu. Ya tadi kan di awal saya sudah bilang keahlian BIN pada intelijen pada saat itu yang merekayasa cerita. Kita susah mengetahui apa yang benar. Yang tahu-tahu saya Pius Lustri Nanang itu adalah sekjen saya di Siaga gitu. Jadi kita baru rapat, dia meninggalkan rapat, diculik, hilang, besoknya kita rame. Nggak tahu lagi dia sama siapa, satu lagi itu ada orang-orang yang bergabung sama kita karena waktu itu memang Kak Ratna bergabung dengan kurang lebih 47 gerakan pro demokrasi LSM untuk menuntut supaya Soeharto turun. Oke, Mbak Ratna, ini sebelum kita lanjut ke perbincangan, kita akan lihat dulu bersama-sama. Kita punya tayangan mengenai pernyataan dari almarhum Munir begitu ya terkait Prabowo Subianto. Kita lihat bersama-sama. Kita kontras lagi menggugat di pengadilan sedang jalan ini gugatan kita kepada Pak Wiranto bahwa putusan DKP dulu menyatakan bahwa penculikan itu karena perintah orang dan kemudian orangnya dilakukan tindakan. Tapi begitu di sidang pengakuannya ini atas hati nurani macam-macam. Ini kan kasihan rakyat. Padahal begini, kalau menurut saya bahwa kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja ke menjadi saksi keterangannya? Kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja? Jadi ini kalau menurut saya kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik dan itu cuma medianya jadi kacau begini. Itu yang sejak awal kita sampaikan bahwa pengadilan ini membutuhkan, itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat, tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak. Saya setuju itu. Memang harus digugat ini. Kalau ada kontestasi hukum untuk membuktikan satu proses dan itu dibutuhkan. Sekarang sebenarnya ini kan sekarang ini nggak pernah ada kontestasi hukum secara jelas sampai benar decision itu. Saya yakin benar. Ini kan persoalannya begini. Orang nggak tahu sebenarnya Pak Prabowo itu benar milik atau tidak. Investigasi mengarah ke itu. Tapi dia sendiri kan nggak pernah ngomong. Berapa besar sih otoritas dia untuk melakukan itu sekian lama? Bagaimana otoritas di atas dia mengetahui tentang itu? Ada nggak pernah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari atasan untuk menghentikan macam-macam? Ini kan nggak ada yang tahu. Jadi ada satu ruang untouchable di situ, nggak tersentuh. Nah ini perlu ruang. Jadi ini saya kira semua jadi begini-begini harus digugat memang. Ya, itu dia tadi disampaikan oleh almarhum Munir mengenai apa yang terjadi pada tahun 98 yang ditujukan pada Prabowo. Mbak Ratna, apa komentar Anda? Ya ini kan berarti kan yang dikeluhkan salah satu poinnya adalah DKP, ya kan? Dia hanya tidak menyebut eksplisit bahwa kenapa tidak dikirimkan ke pengadilan. Nah, cuman belakangan aku mungkin kalau almarhum masih ada di sini, kita bisa kongko gitu. Ya, kok ternyata begitu ya gitu. Yang juga kalau saya lihat gambar ini tadi yang sangat menyedihkan buat saya karena tidak lama setelah ini Munir terbunuh ya. Setelah dia apakah itu ada kaitannya kita nggak tahu, tapi sampai sekarang pun persoalan Munir kan tidak terungkap gitu. Mbak, tadi bicara soal setting. Ini pada zaman itu begitu lihainya aparat pada saat itu mengarang cerita tadi menurut Mbak Ratna. Kemudian dan salah satu yang menjadi kambing hitam kemungkinan adalah Pak Prabowo tadi tersebut. Nah, apa ketakutan pada saat itu dari petinggi-petinggi militer sehingga harus mengambing hitamkan sosok Prabowo? Desakan pelanggaran HAM itu terungkapnya pelanggaran HAM kan bukan hanya oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh aktivis kayak saya gitu, bukan hanya oleh Komnas HAM, tetapi internasional menunggu. Internasional juga menunggu. Karena kalau kita udah bicara pelanggaran HAM, itulah artinya global, bukan hanya pasar bebas ya. Mengenai pelanggaran HAM, mengenai hal-hal seperti itu yang berhubungan dengan kemanusiaan juga menjadi dinanti oleh dunia. What was going on gitu loh. Ya, itu saya rasa salah satu ketakutannya itu. Artinya harus ada yang bertanggung jawab, harus ada jawaban. Selain selama ini kan ditujukan selalu dengan isu ini selalu ditujukan oleh Pak Prabowo Subianto. Siapa sih menurut Mbak Ratna kemudian orang yang tampil begitu ya, yang harus ditujukan lebih bertanggung jawab atas isu ini? Sebenarnya ini mumpung orangnya pada ada ya.
Tadi saya sudah ngomong belum mengenai pertemuan dengan Gus Dur, udah ya? Ada kan? Ya, Tadi saya udah ngomong, oke. Tetapi kan ada Habibie masih hidup, panggil dong. Ya, saya pikir itu perlu ya. Ini kita udah tinggal mengakhiri hidup kita kok, ya kita kasih yang terbaik buat rakyat Indonesia supaya ini nggak jadi beban buat rakyat ke depan, buat anak cucu saya, buat generasi ini. Jangan, supaya juga mereka yang terus menunggu hasil tahu jawabannya. Saya kebayang nggak sih ada sekian banyak orang terus saja kamisan gitu sampai ratusan kali gitu tanpa ada hasil. Tanpa ada hasil. Apa hati kita nggak pilu? Dan perdebatan tuding menuding ini tidak menjawab mereka loh. Mereka sekarang dipakai, dipegang. Lo harus lawan si ini, harus pro si ini. That is not the point. Bukan masalah karena sekarang ada pemilu lalu lo harus anti Prabowo atau pro Prabowo. Bukan itu lagi persoalannya. Mari kita jawab. Ini ada momentum bersejarah, momentum rakyat, masa di mana hari-hari di mana rakyat betul-betul butuh penjelasan.